Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah menemui Naiman dan menerima tantangannya, Osman kembali ke mansion, kemudian berkata kepada para alpennya, "Tidak, kalian tidak akan menindas para tawanan. Sekarang, bawa mereka ke penjara bawah tanah dan sembuhkan luka mereka." Setelah memenggal kepala Naiman, jika mereka membayar uang tebusan, para tawanan ini akan dibebaskan. Tetapi jika mereka bertaubat dan memilih Islam, beritahu aku nama-nama mereka. Sekarang kita membutuhkan pakaian mereka. Ayo. Kemudian mereka pun membawa para tawanan Nockers itu ke ruang penjara. Lalu Osman menghampiri para alpennya yang terluka dan meminta Kumar Abdal untuk terus mengobati para alpen. Tidak lama Belsungur datang seraya berkata, "Beim, Naiman dan pasukannya melepaskan pengepungan. Mereka mundur." Lalu Osman mengatakan, "Itu akan menjadi perang terakhir. Dia pasti melakukan yang terbaik. Belsungur, katakan padaku, apa yang membuatmu ragu untuk dikatakan?" Dan Belsungur menjawab, "Aku menerima kabar dari Malun Hatun, dari suku Kargin. Aktemur Bey telah mengambil kursi suku Kargin, Beim." Mendengar ini membuat Osman kaget dan serasa tidak percaya. Kemudian memerintahkan Boran untuk mengumpulkan para bey dan memanggil Aktemur dari suku Kargin untuk menghadiri dewan. Sementara itu, di Konya, pertarungan masih berlanjut. Saveli berkata, "Kau berjuang dengan sia-sia. Ini adalah istanaku. Kau tidak bisa melarikan diri." Dan Bala menjawab, "Aku di sini bukan untuk melarikan diri. Aku di sini untuk mengambil nyawamu, Saveli. Aku akan memenggal kepalamu." Di sisi lain, pertarungan pun terjadi di dalam istana. Ismiah memerintahkan tentaranya untuk menghabisi semua ular yang tinggal di dalam istana tanpa sisa. Tidak lama Syamil datang, lalu bertanya, "Di mana Bala Hatun, Valide Sultan?" Dan Ismihan menjawab, "Kami berpisah, dia sedang mencari Sultan Aladin." Kemudian Syamil pun pergi dari sana untuk menemui Bala. Pertarungan terus berlanjut. Dengan berani, Bala dan pasukannya melawan para Nockers. Sayangnya, karena jumlah mereka hanya sedikit, membuat Bala harus jatuh ke tangan musuh. Kemudian Saveli berkata, "Mereka bilang, makan seteguk besar, tapi jangan membuat janji besar. Kamu akan memenggal kepalaku? Hah? Lihat, leher siapa yang berada di bawah pedang itu?" Dan Bala mengatakan, "Bunuh aku saat kau masih punya kesempatan. Aku tidak akan meminta belas kasihanmu untuk hidup." Seketika Saveli mengatakan, "Tidak, aku tidak akan mengotori tanganku dengan darahmu. Sultan Aladin yang akan membunuhmu." Namun Bala berkata, "Sultan Aladin tidak akan membunuhku, tapi dia akan membunuhmu, Saveli. Pengkhianatanmu terungkap." Mendengar ini Saveli berkata, "Apakah aku yang menyerbu istana dengan pedang atau kamu, Bala Hatun? Darah yang kau tumpahkan di istana ini adalah bukti pengkhianatanmu." Tidak lama beberapa tentara Seljuk datang seraya bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Dan Saveli menjawab, "Inilah pengkhianat yang akan membunuh Sultan Aladin. Tangkap dia." Kemudian mereka membawa Bala dan yang lainnya dari sana. Lalu Saveli berkata kepada salah satu Nockers, "Bawa pasukan bersamamu, tangkap Ismihan dan bawa dia kepadaku." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir, Osman berkata, "Naiman menawarkan sesuatu padaku. Dia ingin bertarung 1 lawan 1. Mendengar ini Boran bertanya, "Bagaimana, Beim?" Dan Osman mengatakan, "Jika aku mengalahkannya, Nockers akan meninggalkan tanah ini. Tapi jika dia mengalahkanku, para bey dan alpen akan mematuhinya." Lalu Boran bertanya, "Beim, bagaimana bisa kau mempercayai kata-kata Naiman?" Dan Osman menjawab, "Bahkan jika aku membunuhnya, dia akan memberi perintah kepada Nockersnya untuk menghancurkan tanah ini. Dia tidak akan menepati janjinya." Lalu Cerkutai bertanya, "Beim, jadi kita tahu bahwa mereka akan curang. Kalau begitu, mengapa kita tidak melawan mereka dengan tipuan? Ayo, serang mereka terlebih dahulu."
Namun Osman mengatakan, bahkan jika mereka bertarung dengan tipuan, kita akan berhati-hati. Sama seperti kita melindungi Yenisehir, semua properti kita akan dilindungi seperti Yenisehir. Lalu Konur mengatakan, Beim, Yenisehir melawan karena kau adalah pemimpin mereka, tetapi properti lain, mereka tidak bisa melawan pasukan besar itu. Kemudian dengan menunjukkan semua peta properti miliknya, Osman berkata, Karachahisar, Kulu Chahisar, Inhisar, Innegol, Belchik, dan Sogut, termasuk desa-desa di sekitar properti kita, ini adalah gerakan pertahanan kita. Ini, Alpen, lihat ini baik-baik. Tempat di mana para Alpen akan diposisikan, tempat di mana bubuk mesiu akan diletakkan. Semuanya ditandai di peta. Ini akan diberikan kepada B yang mengatur properti. Tapi yang ini adalah pertahanan Marmaracik. Aku tidak bisa memberikannya kepada Oktembe karena takdirnya. Dan kita tidak akan meninggalkan Marmaracik di tangan orang-orang kafir. Menyaksikan ini Aikut bertanya, Beim, maafkan aku, tapi kapan kau menyiapkan ini? Dan Osman menjawab, kita kurang beristirahat untuk memberikan kedamaian bagi dunia Islam. Sekarang, kita akan masuk ke perang yang terengah-engah. Bersiaplah, ini adalah langkah pertahanan kita. Sekarang, saatnya untuk gerakan serangan kita. Sahabat kita beralih sejenak ke Naiman yang masih dalam perjalanannya. Dia berkata, Karancu, kau akan membawa kekuatan ke Tanah Bei. Aku ingin semua dukungan mereka. Mereka akan datang ke sini dan menetap secara diam-diam. Ketika Osman mati, mereka akan menyebarkan kemarahanku ke tanah ini. Syaman, kau akan menyiapkan sesuatu yang akan menutupi mata Osman. Kembali lagi ke Yenisehir, Osman berkata, Naiman, yang mengintimidasi para Bei akan menarik para Nokres ke tanah kita. Dan di sini, dia akan mendirikan markas bagi mereka. Lalu Gobrus mengatakan, ayo pergi kemanapun mereka berada, Beim, dan pukul mereka dimanapun kita melihat mereka. Namun Osman mengatakan, tidak, kita tidak akan melakukannya. Naiman tampaknya setia pada kata-katanya untuk saat ini. Itu sebabnya dia tidak mau memberitahu di mana markas berada. Tapi kalian akan menempatkan Alpen di sana untuk mengetahui lokasi markas. Dia akan mengatur di belakang pasukan yang akan menyerang kita. Ketika pasukan menyerang, Alpen akan menyerang markas tersebut. Ayo, semuanya kembali bertugas. Kemudian mereka pun pergi membubarkan diri. Namun Osman menahan Turhan seraya berkata, Turhan, aku akan bertarung dengan Naiman. Selidiki ini, jika dia berpikir tentang pencurangan. Dan Turhan mengatakan, seperti yang kau perintahkan, Beim. Kemudian dia pun pergi dari sana. Sementara itu, di perkemahan Oktembe, Benggi berkata, tidakkah kalian mengucapkan selamat kepada Aktemor, Hatun? Aise Hatun, kenapa kamu terlihat sedih? Apa yang harus disesali? Dan Aise menjawab, dia adalah putraku. Aku bisa memperlakukan dia seperti yang aku inginkan. Aktemor, apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan? Malhun juga mengatakan, semua hal ini selalu keluar dari dirimu, Benggi Hatun. Kamu seharusnya berbicara dengan Osman Bey sebelum Aktemor. Seketika Aktemor berteriak mengatakan, cukup. Ibu, Bibi, aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan kalian harus tahu bahwa aku adalah Bey dari suku Kargin. Mendengar ini Aise berkata, kami tahu, tapi kamu juga harus tahu ini. Osman Bey seharusnya sudah mendapat kabar. Mari kita lihat, apakah kamu dapat berbicara dengannya seperti ini? Dan Aktemor mengatakan, memang benar, aku melakukan ini tanpa memberitahu pamanku, tapi tidak ada yang salah. Mendengar ini Malhun mengatakan, Aktemor, melakukan ini bukanlah hal yang salah. Intinya adalah kamu melakukan ini sendiri. Jika kamu memiliki langkah atau sesuatu yang kamu tahu, beritahu kami. Atau ini tidak akan berakhir dengan baik. Kemudian Aktemor bertanya, di mana terlihat kursi yang dibiarkan kosong, Malhun Hatun?
Aku mendukung apa yang aku lakukan, dan aku memiliki jawaban untuk semua pertanyaan. Tidak lama Kultur Up datang memasuki tenda seraya berkata, "Bame, Osman Bey telah mengirimkan berita. Dia menunggumu di dewan tertinggi." Mendengar ini Aktemur berkata, "Siapkan kudaku, kita akan segera pergi." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.